Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nova Ulia, NPM 240105028. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Good Corporate Governance atau GCG dan Corporate Social Responsibility atau CSR. Yang pertama, pengertian GCG. Pada dasarnya, GCG adalah sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada manfaat GCG. Yang pertama, memberikan perlindungan pada seluruh pemangku kepentingan terkait. Yang kedua, mitigasi risiko bisnis untuk jangka panjang. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Yang keempat, meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata stakeholder dan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kepercayaan investor dan calon investor. Berikutnya prinsip GCG. Yang pertama, transparansi, yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh stakeholder. Selanjutnya, pedoman pokok transparansi meliputi, pertama, perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses stakeholder. Yang kedua, kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada stakeholder. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. Pedoman pokoknya adalah yang pertama, meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG. Yang kedua, kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan dan lain-lain. Berikutnya yang ketiga ada tanggung jawab, yaitu perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang sekaligus mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. Pedoman pokoknya adalah, pertama, organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan. Yang kedua, perusahaan harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan. Selanjutnya, yang keempat, independensi, yaitu untuk menjalankan GCG perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokoknya adalah satu, masing-masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari konflik of interest dan segala pengaruh atau tekanan untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif. Yang kedua, masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan dan tidak saling melempar tanggung jawab. Yang kelima, terdapat kewajaran dan kesetaraan, yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsipnya adalah, yang pertama, pemberian kesempatan kepada stakeholder untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat. Yang kedua, perlakuan yang setara dan wajar kepada stakeholder sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya, ada pengertian CSR, Corporate Social Responsibility, atau yang menurut peraturan perundang-undangan dikenal dengan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan terbatas atau PT untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat. Selanjutnya, menurut Wijaja dan Yeremia dalam buku Risiko Hukum dan Bisnis Perusahaan Tanpa CSR. CSR adalah bentuk kerjasama antara perusahaan tidak hanya PT dengan segala hal stakeholder yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan keberlangsungan hidup usaha atau sustainability perusahaan tersebut. Di Indonesia, CSR diatur dalam UU PT sebagaimana telah diubah dengan Perpu Cipta Kerja yang telah ditetapkan sebagai undang-undang, serta diatur lebih spesifik dalam PP 47/2012. Perusahaan yang dibebankan tanggung jawab CSR, menurut hukum, perusahaan yang dibebankan tanggung jawab untuk menjalankan CSR adalah PT yang menjalankan kegiatan usaha di bidang berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan undang-undang. Kewajiban tersebut dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan PT.
Yang dimaksud dengan PT yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam yaitu PT yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan PT yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah PT yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Bagi PT, sebagaimana disebut di atas yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, J.K. Fryness dalam jurnal berjudul Beyond Corporate Social Responsibility, Oil Multinational and Social Challenges, pentingnya corporate dalam social responsibility dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi regulasi hukum dan aturan. Yang kedua, sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan gambaran perusahaan yang positif. Yang ketiga, bagian dari strategi bisnis perusahaan. Yang keempat, untuk memperoleh license to operate dari masyarakat setempat. Dan yang kelima, bagian dari risk management atau manajemen risiko perusahaan untuk meredam dan menghindari konflik sosial. Selanjutnya, jenis corporate social responsibility. Yang pertama, community relation, yaitu menyangkut pengembangan kesepahaman antara masyarakat dan perusahaan. Pelaksanaan tanggung jawab pada tipe ini cenderung mengarah pada bentuk-bentuk pemberian barang yang sifatnya langsung. Yang kedua, community service, yaitu mengedepankan pelayanan masyarakat terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Biasanya melaksanakan pembangunan secara fisik pada sektor tertentu, seperti kesehatan, keagamaan, dan pendidikan. Yang terakhir yaitu yang ketiga, community empowering, yaitu memberikan akses yang luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik kepada masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.